Mas, kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Muralis dari Prodi Hukum Orga Islam semester 3 Universitas Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu ijtihad dalam Islam. Untuk selebihnya mari kita simak video berikut. Dalam sejarah pemikiran Islam, ijtihad telah banyak digunakan sejak dahulu. Esensi ajaran Al-Quran dan hadis memang menghendaki adanya ijtihad. Al-Quran dan hadis kebanyakan hanya menjelaskan garis besarnya saja, maka ulama berusaha menggali maksud dan rincinya dari kedua sumber tersebut melalui ijtihad. Kemudian setelah wafatnya Rasulullah, Islam semakin luas dan para sahabat menyebar ke berbagai penjuru sehingga mereka dianggap pada berbagai persoalan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Hal itu mengharuskan mereka menyelesaikannya dengan cara ijtihad. Pada masa berikutnya, peristiwa-peristiwa baru semakin kompleks sehingga para pemuka agama yang sudah mempunyai keilmuan yang sangat luas merespon berbagai persoalan itu dengan metode ijtihad yang mereka konsep. Begitu pentingnya memahami ijtihad sebagai kunci untuk menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umat Islam sejak dulu, sekarang, dan yang akan masa datang. Ijtihad sebagai sumber ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ini yang membuat Islam tidak kehilangan karakternya sebagai agama yang dinamis. Sesungguhnya ijtihad adalah suatu cara untuk mengetahui hukum suatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Quran dan hadis dengan sejalan istinbat. Adapun mujtahid itu ialah ahli fikih yang menghabiskan atau mengerahkan seluruh kesanggupan untuk memperoleh prasangkaan kuat terhadap suatu hukum agama. Oleh karena itu kita harus berterima kasih kepada para mujtahid yang telah mengorbankan waktu, tenaga, serta pikiran untuk menggali hukum tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam, baik yang sudah lama terjadi di zaman Rasulullah maupun yang baru terjadi. Di dalam keduanya terdapat hukum-hukum yang relevan dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat, beragama, dan menjalani kehidupan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tanpa disadari keterkaitan muslimin untuk taat pada Allah dan Rasul. Tanpa disadari keterkaitan muslimin untuk taat pada Allah dan Rasulnya dengan kekhawatiran akan jatuh dalam kekufuran, menjadikan setiap muslim berjanji untuk mengikuti Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ijtihad adalah usaha suatu mujtahid untuk mengetahui suatu hukum syariah atau suatu alat untuk menggali hukum Islam. Pembagian ijtihad yang pertama yaitu wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang terjadi dan dikhawatirkan peristiwa itu akan lenyap tanpa ada kepastian hukumnya, dia sendiri mengalami suatu peristiwa dan ingin mengetahui hukum. Yang kedua yaitu wajib kifayah. Bagi orang yang diminta fatwa hukum yang dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan ia masih terdapat para mujtahid lainnya. Ketiga yaitu sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum pernah terjadi. Selanjutnya, urgensi ijtihad dari fungsinya. Yang pertama, fungsi al-rujuk, kembali mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang mungkin kurang relevan. Yang kedua, fungsi kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, fungsi pembenahan, membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadkan oleh para ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu kedudukan ijtihad. Yang pertama,
berpendapat bahwa tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena dalam masalah tersebut Allah tidak menentukan hukum tersebut sebelum diijtihadkan. Yang kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hal ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah, sedangkan bagi tidak cocok jangkauannya maka dikategorikan salah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat mujtahid. Muhammad Musa mengelompokkan syarat-syarat mujtahid menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama syarat-syarat umum, diantaranya balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya, juga benar-benar beriman kepada Allah. Syarat-syarat pokok, yang pertama memahami bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam premier, di mana sebagai fondasi dasar hukum Islam. Yang kedua, mengerti tentang sunnah adalah ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengetahui ilmu diroyah. Selanjutnya yaitu syarat-syarat penting. Yang pertama, menguasai bahasa Arab. Yang kedua, mengetahui asbab al-nuzul. Yang ketiga, mengetahui usul fikih. Keempat, mengenal manusia dan kehidupannya sekitarnya. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pelengkap. Yang pertama, mengetahui asbab al-wurud hadis. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang diijtima'kan dan diikhtilafkan. Yang ketiga, bersifat adil dan takwa. Keempat, masalah-masalah yang diijtihadkan. Berikut hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan antara lain. Yang pertama, masalah qat'iyah, yaitu masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil yang nakli maupun akli. Yang kedua, masalah-masalah yang telah diijtihadkan oleh para ulama mujtahid dari suatu masa. Demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'abudi beri ma'kulil makna, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahid. Adapun masalah-masalah yang dapat diijtihadkan antara lain, contohnya masalah zaniyah, yaitu masalah-masalah yang hukumnya belum jelas dari nasnya sehingga memungkinkan adanya wilayah ijtihad dan perbedaan pendapat. Zaniyah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hasil analisa para teolog, yaitu masalah yang tidak berkaitan dengan akidah keimanan seseorang, seperti apakah Allah itu wajib berkehendak baik itu lebih baik. Sebagian ahli ilmu kalam teologi mewajibkannya karena dengan demikian Allah itu maha suci, sedangkan yang lainnya tidak mewajibkan karena itu membatasi kekuasaan Allah. Yang kedua, aspek amaliyah, yaitu zani, yaitu masalah yang belum ditentukan kabar kriterianya dalam nas. Contoh, batas-batas menyusui yang dapat menimbulkan mahram sebagai pendapat sekali susulan. Kesimpulannya ialah ijtihad adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang diterapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ijtihad dilakukan adalah supaya pemenuhan kebutuhan akan hukum, karena masalah manusia semakin hari semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Untuk jenis-jenis ijtihad adalah ijma, qiyas, dan masalah-masalah. Syarat menjadi mujtahid itu ada 3 syarat, yakni yang bersifat umum, utama, maupun pendukung. Dalam buku Ushul Fiqh Zain Amiruddin ada 3 kriteria hukum berijtihad, yakni wajib ain, wajib kifayah, sunnah, dan haram. Eksistensi mujtahid sepanjang masa dari masa Rasulullah SAW sampai sekarang tidak bisa dilakukan lagi. Sertifikasi mujtahid, yakni mujtahid mutlak atau mustaqil, mujtahid muntasib, mujtahid mansyab, dan mujtahid murajjih. Sejak dulu hingga sekarang, ijtihad senantiasa tetap diperlukan karena banyaknya kasus yang belum ditegaskan dan ditetapkan hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian dari saya, apabila ada kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.